Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisya Husnul, semester 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pahlawan Tuanku Tamusai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Nur Haswina MPD, dalam mata kuliah Pendidikan Matematika Sekolah Dasar kelas rendah. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif menurut Ausubel. Salah satu pakar yang mengemukakan teori belajar kognitif adalah David Paulus Ausubel. David Paulus Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Ausubel memberi penekanan pada belajar bermakna dan juga terkenal dengan teori belajar bermaknanya. Menurut Ausubel, bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. Artinya, bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Menurut David Paulus Ausubel dalam Sutomo 2015, ada dua jenis belajar. Yang pertama adalah belajar bermakna, meaningful learning. Belajar dikatakan bermakna bila informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik itu dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Yang kedua, belajar menghafal, rote learning. Bila struktur kognitif yang cocok dengan fenomena baru itu belum ada, maka informasi baru tersebut harus dipelajari secara menghafal. Kedua dimensi ini merupakan suatu kontinum. 4 tipe belajar menurut Ausubel. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Artinya, informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik. Yang kedua, belajar dengan penemuan tidak bermakna, yang artinya informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik, kemudian ia menghafalnya. Yang ketiga, belajar menerima yang bermakna. Artinya, informasi yang telah tersusun secara logis disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final atau akhir. Peserta didik kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru itu dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Yang keempat, belajar menerima yang tidak bermakna. Artinya, dari setiap tipe bahan yang disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final. Untuk menerapkan teori belajar Ausubel, Sulaiman 1988 menyarankan agar menggunakan dua fase, yaitu fase perencanaan dan fase pelaksanaan. Terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.